Memasuki hari ke-14, banjir yang melanda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi kian meluas. Tingginya intensitas hujan membuat Sungai Batang Merau terus meluap hingga menggenangi permukiman warga. Ribuan warga di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh Jambi dievakuasi petugas tim gabungan seiring banjir yang semakin meluas. Selain menggunakan perahu karet, petugas juga menerobos banjir untuk mengevakuasi warga yang terjebak di tengah banjir. Warga pun diungsikan ke sejumlah posko yang telah disediakan. Sementara juga kita masih membagikan makanan-makanan ringan seperti pokmi dan minuman-minuman lainnya langsung kita bagikan ke masyarakat, dan juga kita melaksanakan pengecekan PLN dalam arti lampu-lampu yang masih di masyarakat. Segera kita berkoordinasi dengan PLN untuk segera dimatikan. Dari data BPBD Kota Sungai Penuh, saat ini sebanyak 24.300 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan terdampak banjir. Sementara di Kabupaten Kerinci, sebanyak 7.957 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan terdampak banjir. Pemkot Sungai Penuh juga menetapkan siaga bencana 7 hari ke depan. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan. Untuk memperbarui informasi terkini mengenai banjir di Jambi yang kian meluas, sudah ada rekan kami Arizal Antoni yang kini berada di salah satu lokasi pengungsian korban banjir. Selamat pagi Arizal, silakan dengan informasi terbaru dari sana. Ya, selamat pagi Putri Lindasari dan juga pemirsa TV One dari Kota Sungai Penuh. Saya bisa mengabarkan untuk pemirsa TV One dan kondisi yang terjadi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci kini masih terdampak banjir. Luapan Sungai Batang Merau masih tetap terjadi karena masih tingginya intensitas hujan. Dan untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir terus dilakukan setiap hari oleh tim gabungan yang berada di lokasi banjir. Hingga pagi ini mereka diungsikan ke tempat pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Dan saat ini saya berada di salah satu lokasi pengungsian yang ada di Kecamatan Hamparan Rawang yang saat ini pemirsa, dan kita bisa lihat sendiri ada ratusan pengungsi yang diungsikan ke sini dan banyak lagi pengungsi yang masih ingin bertahan, dan juga pemerintah Kota Sungai Penuh sudah menyediakan 4 lokasi pengungsian dan juga tenda-tenda darurat untuk pengungsi yang terdampak banjir. Dan saya bisa memperlihatkan kondisi terkini dengan kondisi di lokasi ini di pagi ini di sebuah dapur. Kita bisa memperlihatkan kondisi dari para masyarakat atau warga yang terdampak banjir mulai melakukan memasak untuk masakan mereka di hari ini untuk menjadi konsumsi masyarakat dan warga-warga yang terdampak banjir di dalam tempat pengungsian yang tersedia, yang mereka selesai kerjasama untuk bergotong royong, untuk masak, untuk makanan dan konsumsi mereka yang terdampak banjir. Dan saya bisa sampaikan juga di lokasi ini ada juga tim medis yang disediakan oleh relawan, juga di sini banyak relawan juga tim medis yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dan saat ini kita bisa lihat sendiri banyaknya warga yang terdampak banjir untuk melakukan pengobatan. Yang terbanyak mereka dapatkan itu penyakit diare dan juga gatal-gatal yang mereka dapatkan. Kan kita bisa melihat sendiri ini banyak warga yang terdampak banjir yang mengalami sakit, itu terdapat dari banyaknya anak-anak yang rentan terhadap penyakit. Dan kita bisa lihat sendiri di saat ini saya akan menuju lokasi di mana pengungsian warga. Kita akan lihat sendiri bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir yang tempat pengungsian ini saat ini. Saya akan masuk di salah satu lokasi. Ini banyak sekali ruangan-ruangan di mana tempat lokasi pengungsian warga. Dan kita bisa lihat sendiri di sini lebih banyak didomisili oleh ibu-ibu, juga anak-anak yang saat ini sudah mengungsi, sudah berapa hari mengungsi ini karena rumah terendam, tidak bisa untuk ditempati. Dan sebagian warga juga mengungsi di tempat yang lebih tinggi, yang rumahnya lebih tinggi masih bertahan di tempat banjir.
Dan ini merupakan salah satu ruangan logistik yang tersedia saat ini yang ada di salah satu posko yang saya berdiri saat ini. Nah, ini logistik mereka sudah mulai menipis karena banyaknya pengungsi yang datang ke sini yang mereka tangani, dan mereka sangat membutuhkan logistik dan juga bantuan dari lawan dari manapun berada untuk warga yang terdampak banjir. Dan untuk saat ini juga masih banyak pengungsi yang berada di tempat-tempat lokasi yang lain yang akan terus mengungsi di lokasi ini. Begitu, Winda. Baik, kalau untuk lokasi banjir terparah itu ada di mana, Arizal? Untuk saat ini untuk di Kota Sungai Penuh sendiri, lokasi banjir yang terparah terjadi di 6 kecamatan di Kota Sungai Penuh, dan ini kita lihat kondisi banjir yang terparah itu terjadi di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Koto Baru, dan juga Kecamatan Tanah Kampung. Ketinggian air terus meninggi karena tembok penahan dari Sungai Batang Maro yang terus meluap hingga saat ini. Dan juga banjir sekali ketinggian air terus meningkat, dan kondisi air pun sudah mulai tidak baik karena sudah tercemar karena bentuk airnya sudah mulai kotor dan juga warga mulai terjangkit dengan penyakit. Ketinggian air sampai saat ini pemirsa TV1, saya juga bisa menggambarkan ketinggian air terus meningkat dan ketinggian lebih mencapai 2 meter hingga ke atap rumah warga, sehingga mereka harus terpaksa mengungsi di tempat pengungsian. Winda. Baik, terima kasih Arizal melaporkan langsung dari Jambi.